Ya alhamdulillah senang banget, terharu karena itu keinginan kami sebelum berangkat dilepas resmi oleh Bapak Jokowi. Ya, alhamdulillah sudah tercapai. Ya terutama yang harus banyak ambil pelajaran dari kemarin seperti persiapan. Karena pengalaman juga jadikan pengalaman yang kemarin untuk lebih baik lagi ke depannya, karena ini baru pertama kali buat saya di Piala Dunia, bukan saya doang tapi di Indonesia itu pertama kali. Pokoknya jangan putus asa meskipun kita punya keterbatasan, tapi semangat kita tetap utuh untuk berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hafiz, berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi, tentunya dalam program Madura Podcast. Nah, podcast kali ini saya kedatangan tamu yang ini baru saja dari Turki. Nah, ini Mas Robi. Mas Robi, apa kabar? Gimana? Alhamdulillah. Udah, ini mau pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa apa ini? Translate ini. Cuma tahu di dasarnya doang kalau bahasa Inggris. Iya. Asal sahabat Hafiz tahu, Robi ini baru saja mewakili Indonesia untuk bermain di Piala Dunia sepak bola amputasi. Kebetulan tuan rumahnya Turki, ya. Mas Robi, ya, gimana nih cerita-cerita di Turki nih, gimana? Waktu baru nyampe di Turki itu gimana? Kalau baru nyampe ya cuman ada seperti adaptasi dengan cuaca, karena di sana kan dingin. Kalau di Indonesia kan agak panas lah. Eropa tuh udah mulai dingin di Oktober. Mungkin di November udah hujan salju. Oh, berarti yang waktu nyampe sana itu udah sangat dingin ya? Iya. Karena baru nyampe pas pagi itu ada seperti conditioning untuk para teman-teman timnas, dingin banget gitu. Aduh. Waktu ke sana udah tahu nggak kalau cuaca di sana sangat dingin banget waktu itu? Kalau saya pribadi kurang tahu, cuman pas ada yang dari pihak PSAI ke sana, baru ke sana datang pas mengabarkan pas kalau cuaca di sana udah mulai dingin gitu. Jadinya udah waktu di Indonesia udah persiapan berapa jaket nih waktu mau berangkat? Kalau jaket sih ada 3. Ada 3. Itu dipakai berbarengan atau dipakai satu-satu itu? Satu-satu. Kalau saya pakai barengan semua, tetap aja dingin. Tetap aja dingin. Iya. Mungkin ada jaket khusus. Nggak ada sih, cuman dari timnas juga. Jaket yang dari timnas itu. Iya. Kemarin waktu tampil ini kan main di laga kedua ya. Waktu itu lawan apa? Inggris ya? Ya Inggris. Lawan Inggris. Nah, waktu main pertama kali gimana? Kalau pertama sih ya seperti agak deg-degan gitu, karena musuhnya panjang besar, kuat-kuat juga. Itu di luar ekspektasi atau memang sebelumnya sudah membayangkan akan bertemu dengan orang-orang besar? Sudah dibayangkan, ini kok waduh, ya udah hajar aja gitu. Karena Madura nggak bakal mundur. Iya. Waktu main gimana? Apa tuh namanya, dalam artian takut gara-gara posturnya lawannya besar-besar atau seperti apa? Oh tidak, kalau postur nggak jadi masalah sih. Terus jadi masalah apa waktu itu? Jadi masalah kok mainnya kayak gugup gitu, tidak seperti di latihan. Di latihan beda, pas di lapangan beda. Kalau di latihannya masih bagus mainnya. Berarti mungkin berhubungan dengan mental. Iya, mungkin mentalitasnya anak-anak agak menurun. Bermain berapa kali waktu di Piala Dunia? Main 4 kali. 4 kali dan 6 pertandingan. 6 pertandingan. Jadi starter terus? Iya. Terbaik emang. Berarti membantu timnas Indonesia berada di peringkat 22. Menang atas Jerman dan Spanyol. Nah, itu gimana? Apa sih yang bisa diambil pelajaran dari 4 pertandingan yang dilalui di Piala Dunia itu? Kalau yang pelajaran banyak, terutama persiapan. Gitu, cara permainan juga, karena persiapan kami cuma 3 bulan doang. Karena di negara lainnya seperti USA, Amerika tuh dari 2014 udah menyiapkan. Dari 2014? Iya. Karena sementara yang timnas Indonesia sepak bola amputasi dari 3 bulan sebelum pertandingan dipanggil TC di situ di Jakarta. Iya. Berarti persiapan mereka benar-benar sudah matang ya? Sudah matang. Selain persiapan, berarti persiapan sudah, ini kan ada pelajaran nih, persiapan sudah harus panjang lah, harus sangat matang. Tentu Robi dengan usia yang masih 21 tahun dan menjadi pemain di Piala Dunia sepak bola amputasi 2022 termuda, paling muda, gak ada yang lebih muda lagi. Gak ada. Nah,
Ini berpeluang dong, masih Iya. ikut lagi untuk Piala Dunia season selanjutnya. Insya Allah, amin. Insya Allah. Ah, ini apa nanti yang dipersiapkan untuk selanjutnya? Ya terutama yang harus banyak ambil pelajaran dari kemarin seperti persiapan, karena pengalaman juga aja jadikan pengalaman yang kemarin untuk lebih baik lagi ke depannya, karena ini baru pertama kali buat saya di Piala Dunia, bukan saya doang tapi di Indonesia itu pertama kali. Indonesia pertama kali juga Pertama mentas kali. di Piala Dunia. Iya, Berarti kedepannya harus sangat matang nih. pastinya persiapannya. harus. Harus latihan tiap hari nggak sekarang sudah selesai dari timnas? Kalau saya pribadi harus iya, harus tuh, karena persiapan tuh penting banget, karena musuhnya jago-jago, terus secara pengolahan bolanya juga bagus. Iya. Ini soal olahraga ya. Sekarang pengen tahu soal kehidupan Robby selama ada di Turki. Seperti apa? Apa sudah dapat pacar di sana? Apa seperti apa? Ya, di Turki udah pergi kemana aja nih selama ada di Turki? Ada seperti di pantai, pas Hagia Sophia gitu. Oh, di Istanbul itu. Iya, karena nggak banyak perjalanan, waktu mepet cuma 2 minggu di sana gitu. Dan sibuk sama kompetisinya juga Iya, ya. kompetisi. Waktu yang ke pantai, apa yang membedakan antara pantai di Turki dengan di Madura ini? Di Madura. Sebenarnya sih kalau di sana tuh seperti di kota-kota, kalau di sini kan nggak pantainya. Oh, berarti pantainya sama dengan kayak pantai Kenjeran itu gitu. Kayak di Ancol itu gitu. Ancol. Lebih bagus mana? Di sana. Iya. Terus yang ke Istanbul itu pergi ke masjid aja atau apa? Iya, Hagia Sophia. Seperti di Hagia Sophia tuh katanya sih dari dulu tuh jadi gereja terbesar dan ditaklukkan oleh Konstantinopel dari kerajaan. Makanya sekarang jadi masjid dan jadi wisatawan juga. Oh, jadi destinasi wisata juga di sana. Masjid bisa, wisata juga bisa. Rame loh. Rame ya di sana. Karena itu di situ kami baru datang khusus langsung masuk. Karena orang yang baru datang tuh harus ngantri panjang banget. Cuman Berarti kalau- spesial dong ini. Iya. Iya. Timnas. Iya. Agak songong ya. Iya. Oh, berarti ada akses khusus waktu itu. Itu memang rombongan bersama dengan tim-tim yang lain atau hanya Indonesia? Tidak, waktu cuma itu? Indonesia doang. Cuma Indonesia doang. Yang ke pantai seluruh yang timnas itu Seluruh ke sana. yang negara lain. Waktu ke masjid apa namanya ada? Hagia Sophia. Hagia Sophia itu apa yang bisa dilihat di sana? Ada apa gitu? Dari yang pertama jadi destinasi wisata itu hanya untuk tempat orang beribadah atau ke sana ada hal lain yang bisa di Sama aja dengan masjid sih, cuman ya agak seperti mirip-mirip gereja tapi dijadikan masjid ya itu. Oh. Berarti waktu itu sholatnya di sana juga? Iya. Sholat di gereja maksudnya? Oh, gereja yang sudah jadi masjid. Iya, ya? masjid. Iya. Udah pernah ke sana. Terus untuk daerah-daerah kemana aja? Nggak tahu nama jalannya. Nggak tahu. Iya, cuman di Istanbul doang, tetap di sana aja. Ya meskipun itu kan di Hagia Sophia juga di Istanbul juga, nggak keluar daerah. Tinggalnya di mana? Istanbul, Turki. Di Istanbul memang. Iya. Deket sama masjidnya itu. Kurang lebih sekitar 40 menit. Oh, lumayan ya berarti. Ya Ya. lumayan. Terus kalau waktu itu sholat di sana masjid banyak juga. Ada banyak masjid. Banyak. Di dekat apa sholat di hotel atau? Kalau sebagian ada yang turun, sebagian ada yang di hotel gitu. Kalau Jumatan sholatnya di Kalau Jumatan ya ke masjid. masjid juga, dekat sama hotelnya. Ya agak deket. Terus bagaimana nih interaksi dengan warga setempat di sana? Nah jujur kalau saya pribadi masih belum bisa bahasa Turki, makanya minta tolong ke Mbak Google Translate. Makanya kalau ngomong tuh, kalau mau ngomong apa misal makanan, ini saya mau ini gitu, ditranslate, langsung saya ngomong. Oh, berarti gini sistemnya gitu. Iya. Seandainya ngomong sekarang ini pakai bahasa Turki ya awalnya. Iya. Nah, nanti kan langsung ditranslate, kamu baca dulu. Habis itu kamu jawab gitu, dikasih tahu ke sana. Iya. Oh, gitu. Sering berarti setiap beli-beli kayak gitu. Sering, seperti saya ke mall beli minyak harus gitu. Pak, saya mau beli minyak yang paling bagus di sini. Oh, ya gitu. Ya, paham jadinya orang. Itu orang memandang remeh nggak kalau orang nggak tahu bahasa Ya Turki? enggak, cuman mereka seperti sangat-sangat menghargai para disabilitas, dan kebetulan di mall tuh banyak yang tahu yang kalau ini pemain dunia di
ampute football. Oh, apa perlakuan mereka? Ya seperti sangat dihargai, seperti kalau mau jalan tuh dikawal, agak-agak dikawal gitu. Oh, sampai dikawal kayak gitu di mall-mall. Keren berarti ya. Berarti ini yang bisa salah satu yang bisa dipelajari di Turki ya. Orang-orang sana itu sangat menghargai orang-orang disabilitas. Bukan meremehkan, bukan menjatuhkan malah ya. Tidak dipandang sebelah mata gitu. Malah lebih dihargai. Malah dihargai. Punya teman deket gak selama ada di Turki? Kalau orang Turki sendiri nggak ada. Kan kebetulan di satu hotel ada beberapa negara. Cuman teman dekatnya seperti pemain Amerika ada, pemain Inggris ada. Oh, pemain Amerika ada. Yang paling deket lah. Ya Amerika. Amerika. Siapa namanya nih? Sebut nama nih, Ami Donatan ya. Ami Donatan berarti cewek nih? Cewek. Oh, Cuman ini kalau sekarang udah lost kontak sih karena udah gara sepak bola. Kalau dulu kan sering sharing tentang sepak bola. oh sering-sering sama Ami. Saya nanya, pengalaman kan kurang banyak gitu. Saya kurang gimana mainnya. Ya pakai translate Google. Pakai Google Translate Iya. juga. Itu biasanya ngomong saat ketemu di lapangan atau waktu di hotel, sering ketemu waktu sarapan. Di hotel sering sarapan pas ngobrol gitu. Ngobrol bareng. Oh, berarti ketika setiap sarapan itu sama dia? Iya. Kan sarapannya tuh satu ruangan, ada beberapa negara kan juga disatukan makannya. Setelah itu ya udah pas ngobrol setelah makan. Berarti memang intens atau memang janjian dulu nih? Saya udah mau turun nih. Ya, gitu, mau enggak, makan cuman gitu. seperti kalau ngomong bahasa Indonesia di tempat biasa ya. Iya. Udah punya tempat biasa sama Ami. Iya. Iya. Berarti DM aja tempat biasa. Siapa yang nunggu duluan biasanya? Ya tergantung siapa yang selesai gitu. Oh, habis itu ngobrol sama Ami. Ami itu main sepak bola amputasi sejak kapan itu? Udah lama? Udah lama karena dia tuh dari lahir. Dari lahir. Kalau saya kan dari amputasi dari awal 2022 main. Jadinya banyak lah pengalamannya dari Banyak. Dari Seperti aku pengen belajar seperti ini, kekuranganku di mana gitu. Dia itu bukan modus pengen deket sama Ami. yang enggak. Sih. Kalau modus mah beda. Kan cuma nanya ini. Nggak tahu bahasanya juga kan. Kalau ngomong enggak. Tapi kan kalau jodoh gak kemana? Ya amin ya. Amin. Iya. Kenapa nggak komunikasi lagi walaupun via DM? Lost kontak sih, cuman nggak ada yang mau dipertanyakan lagi gitu. Udah. Nanya kabar bisa atau nanya apa kayak bisa? Udah. Iya. Itu soal ngomong-ngomong soal sering makan bareng sama Ami. Tahu inget gak apa makan kesukaannya dari Ami? Nggak tahu, cuman nggak tahu namanya juga di sana. Cuman kan beda meja. Kalau Indonesia, Amerika. Oh, berarti pas setelah makan kalian itu punya tempat khusus untuk ngedate gitu ya? Iya seperti di ruang tamu gitu. Oh Nggak iya, terlalu ngobrol gitu. dikhususkan banget ya. Iya. Maksudnya tapi di tempatnya biasanya di situ. Iya. Makanya sering bilang di tempat biasa gitu. Iya. Ngomong-ngomong soal makanan, gimana makanan-makanan di Turki? Jujur kurang, ya agak-agak kecut gitu. Kalau ke saya pribadi masih kurang cocok. Oh, lidahnya Masih Indonesia, Madura lah. masih Madura banget. Terus selama di sana gimana makan? Tetap memaksakan untuk makan atau memang ada makanan tertentu yang Kan ada makanan, ada juga buah. Kalau saya sering makan di buah seperti semangka, jeruk, apel dan lain-lain. Makan itu. Makanan apa yang sebelumnya belum diketahui dan dimakan? Ya banyak, cuman nggak tahu namanya di situ. Gimana bentuknya? Mungkin bisa diceritakan. Ada seperti kotak warna putih tapi kecut, agak amis-amis gitu. Kayak ada nggak tahu apa gitu. Kayak tahu. Saya kira diambil itu tahu. Ternyata kalau dimakan gitu. Beda banget. Ya udah. Iya. Jadinya nggak ngambil itu lagi. Nggak jadi. Vakum dah. Iya. Berarti kebanyakan makanannya agak-agak kecut. Ya, kebanyakan gitu. Dan itu ke lidahnya Robby kurang Masuk cocok kurang, gitu. iya. Lebih sering makanan. Biasanya di sana kalau minuman nggak ada masalah. Kalau minuman ya jangan pakai Coca-Cola sih. Kalau atlet kan nggak boleh. Oh. Seperti ya. Jadinya biasa air putih aja. Berarti nggak ada masalah gitu. Siapa tahu di sini kan ada banyak macam-macam racikan makanan minuman Orange apa juice itu apa. Ada seperti teh ada sama sih mak. Cuman kalau teh sana tuh agak hambar. Kalau di sini kan agak manis ditambah gula. Kalau sana real mungkin hambar. Teh di sana lebih hambar. Iya.
Kalau kopi gimana? Kopi ya ada kopi. Cuman aku nggak suka ngopi juga. Jadi nggak gitu kan. terlalu. Paling kalau minum ya orange juice. Waktu pulang bawa oleh-oleh apa aja dari Turki? Seperti kaos gitu. Ada pas apa lagi ya? Turki gitu enggak? Istanbul ada. Enggak, karena di Indonesia kan banyak elok Bali, elok Bali. Iya. Iya, iya. Seperti ada korma juga. Korma apa ya? Ajwa. Oh, korma ajwa. Dikasih ke keluarga gitu. Ada. Siap. Udah pernah ke Turki. Terus kemarin juga waktu mau berangkat diundang sama Presiden. Ya, Bapak Jokowi. Sama Jokowi. Gimana cerita yang waktu diundang sama Pak Jokowi? Ya, alhamdulillah senang banget, terharu karena itu keinginan kami sebelum berangkat dilepas resmi oleh Bapak Jokowi. Ya, alhamdulillah sudah tercapai. Waktu ketemu sama Pak Jokowi dan juga pergi ke Turki itu sebelumnya memang sudah ada di bayangan Robby nggak? Oh, nggak ada, cuman sudah ada info kalau sebelum Jauh berangkat. hari sebelum bermain sepak bola waktu baru Belum. belum. Berarti kan belum kebayang bisa pergi ke Turki, tapi ternyata bisa pergi ke Turki udah dibiayain, sekaligus juga ada uang sakunya kan ya. Udah dikasih uang saku juga sama pemerintah. Itu apa sih sebenarnya pelajaran yang bisa diambil dari Robby sendiri? Yang dari Turki, yang dari Jokowi. Dari Turki dalam artian awalnya Robby kan tidak membayangkan bisa melakukan hal itu, tapi akhirnya tiba-tiba bisa mendapatkan itu gitu. Apa yang pelajaran yang bisa diambil dari sosok Robby? Karena saya berpikir karena seorang disabilitas juga tidak menutup kemungkinan untuk berprestasi. Oh, berarti dari situ Robby menunjukkan bahwa orang yang punya keterbatasan itu tidak harus dipandang sebelah mata gitu. Betul. Dalam artian contoh kayak orang Turki tadi memberikan privilege terhadap Robby, kayak contoh mempersilahkan, juga ikut mengawal kayak gitu. Betul. Dan itu juga harus dilakukan kepada disabilitas. Disabilitas. Betul. Walaupun bukan pemain sepak bola gitu. Dulu kan kemarin yang sebelumnya kan bilang sempat mau minum racun tikus katanya waktu baru diamputasi. Betul. Tiba-tiba sekarang bisa ke Turki. Alhamdulillah. Kalau seandainya waktu itu minum kan enggak? Ya beda mungkin. Enggak ke Turki. Iya. Apa yang ingin disampaikan kepada orang-orang yang sekarang masih down gara-gara dia punya keterbatasan? Pokoknya jangan putus asa meskipun kita punya keterbatasan, tapi semangat kita tetap utuh untuk berprestasi. Berarti harus memupuk semangat terus. Harus Percaya diri bahwa ternyata kita masih bisa melakukan aktivitas yang lain, bisa berkarir, masih bisa membuat orang bangga. Tentu kan orang tua bangga ketika Robby bisa ke Turki. Dan itu yang ingin Robby tanamkan kepada teman-teman yang lain yang punya keterbatasan. Iya. Target ke depan apa? Target ke depan ya masih pengen lebih banyak belajar lagi tentang sepak bola. Karena semakin ke depan akan semakin maju sepak bola ini pasti. Karena Pengen main lagi nggak di timnas? Insya Allah pasti harus. Karena seperti di Asia tuh ada seperti baru bangun seperti Thailand itu bangun. Karena di tahun berikutnya pasti ada Piala Asia gitu. Karena yang di event terdekat Indonesia Piala Kemenpora. Piala Kemenpora. Ya. Itu berarti antar klub. Berarti nanti Persam ikut juga? Pasti harus tuh. Harus ikut ya? Iya. Udah siap nih? Sudah secara mental, permainan. Apalagi ada Robby gitu ya? Iya, kan saya pemain inti kan di Persam. Siap. Ya, sahabat Hafiz, itulah pengalaman Robby dan pelajaran penting bagi kita bahwa ternyata menjadi orang yang punya keterbatasan bukan berarti kalian harus membatasi diri untuk berinteraksi, bukan berarti kalian harus membatasi diri untuk berkarir, tapi ini sebenarnya tergantung kalian sendiri. Kalian mau memfungsikan keterbatasan kalian sebagai kekuatan kalian atau tidak. Itulah pelajaran yang bisa kita ambil pada podcast kali ini. Saya Said Tobita Hidi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.